Selamat datang kembali di channel ini teman-teman, yaitu TTR TV, channel yang membahas tentang tutorial, tips, review, dan juga beberapa dokumentasi. Nah, kali ini di depan kita ada mesin NMAX Old dengan kode 2DP. Nah, ini untuk bodinya. Nah, dimana kilometernya udah 66.000. Kita akan lakukan servis besar dan sekaligus kita nanti akan upgrade si pistonnya menggunakan R15 V3. Oke. Nah, nanti untuk pembongkaran dan kondisinya nanti kita akan lihat ya satu persatu. Dan ini merupakan salah satu tips untuk mengupgrade performa kendaraan tanpa melakukan bore up, dengan melakukan atau menaikkan kompresi si piston aja. Oke, langsung aja kita akan bongkar dulu si mesinnya. Oke, nah ini untuk mesinnya kita sudah pisahkan dari rangka ya. Oke, nah ini untuk selanjutnya kita akan buka dulu si bagian water pumpnya. Ini kita bisa congkel pakai obeng secara perlahan ya. Oke, selanjutnya kita akan buka si termostatnya ya. Oke, selanjutnya kita akan buka si solenoidnya. Oke, lanjut kita akan buka si bagian head. Untuk membuka si tutup ini ada 4 baut, 1, 2, 3, 4. Oke, selanjutnya kita akan kendorkan dulu nih si bagian tensioner. Kita buka penutup pentil yang karet. Lalu kita masukin obeng min, lalu kita putar searah jarum jam. Kita putar sampai nanti dia mentok, lalu dia akan tertahan. Oke. Nah, untuk membukanya kita buka kedua baut ini, 1, 2. Oke, selanjutnya kita akan buka si gigi sentrik.
Oke, setelah gigi sentrik terbuka, kita bisa buka si bagian head ini dengan membuka ke 6 baut. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, langsung aja kita buka. Oke, nanti nih setelah terbuka baru bisa kita lihat kondisi ruang bakar, piston, dan boringnya. Oke, nah ini untuk ke 6 bautnya sudah terbuka. Sekarang kita tinggal angkat headnya. Nah ini teman-teman bisa lihat untuk kondisi ruang bakarnya seperti ini ya teman-teman. Keraknya udah cukup tebal ya. Nah ini kita buka dulu si parkingnya. Ini kita buka si lidah tensionernya ya. Nah ini untuk parking nanti kita akan ganti ya, ganti dengan yang baru, jadi tidak dilem-lem ya. Nah untuk kondisi headnya teman-teman bisa lihat seperti ini. Kondisi headnya juga cukup kotor, dan bagian jalur-jalur air radiator terdapat kerak-kerak yang cukup tebal dan juga agak sedikit korosi itu ya. Nah ini efeknya ketika air radiator tidak pernah diganti atau menggunakan air radiator yang sembarangan. Nah nanti ini kita akan scrub sekalian bawa ke tukang bubut supaya dirapikan kembali dan tidak terjadi kebocoran kompresi nantinya setelah kita pasang. Jadi kita akan scrub, diratakan kembali supaya performanya kembali jos. Nah teman-teman bisa lihat tuh ya. Oke, nanti kita akan buka ini dan kita akan lihat sekalian pistonnya dan boringnya apakah baret atau enggak. Untuk posisi boring menurut gua ini masih bagus ya, dan masih mulus, tidak ada yang baret. Jadi semisal kita mau pakai ini pun masih bisa, nggak harus pakai yang baru itu ya, masih cukup mantap. Oke, dan kondisi pistonnya pun menurut gua masih bagus dan layak pakai, cuman udah banyak berkerak ya. Nah nanti untuk piston memang kita akan ganti menggunakan si R15 ya. Jadi piston masih bisa dipakai nih sebenarnya karena masih bagus, tapi akan kita ganti. Oke. Nah ini nanti akan kita bersihkan dulu semua, si klepnya akan kita sekir ya. Baru nanti akan kita lanjut di video pemasangan. Oke. Jadi disimak sampai habis ya teman-teman, jangan sampai di skip-skip. Oke, nah untuk si blok bagian belakang kita akan lakukan pemapasan sebanyak 0,5 mili dengan tujuan supaya kompresinya lebih padat. Nah ini dia sedang proses senter di tukang bubut dan pemotongan.
Nah, kenapa kita potong di bagian bawah tidak di atas? Nah, salah satu tujuannya ketika kita memotong di bagian atas, nah itu rawan melengkung sehingga bisa menyebabkan kebocoran antara air radiator dan oli. Jadi sebaiknya kita potong sedikit di bagian bawah 0,5 mili, itu tidak begitu besar sih pengaruhnya, tapi untuk kompresi nah itu cukup berdampak ya teman-teman. Dan juga salah satu alasannya lagi, kalau kita potong di bagian atas, nah itu sama aja si water jet atau aliran air radiatornya akan berkurang. Jadi kita putuskan dan sarankan untuk pembubutan kita lakukan di blok bagian bawah. Nah, untuk biayanya itu sendiri itu tergantung tukang bubut yang ada di tempat teman-teman. Nah, untuk di sini kurang lebih sekitar 50.000 untuk pemapasan si bloknya ya. Nah, ini sebenarnya opsional aja ya teman-teman, bisa aja misalnya tidak perlu dibubut juga bisa, itu hasilnya sudah bagus dan mantap. Tapi jika ingin performanya lebih bagus lagi, bisa ikutin rekomendasi dari gue, blok bagian bawah atau bagian belakang dikurangin 0,5 mili. Nah, sebetulnya kemarin kita udah beli blok yang baru, antisipasi blok yang lama ini baret. Tapi ternyata setelah kita lakukan pembongkaran, dan ternyata si blok yang lama masih halus dan bagus. Jadi kita putuskan untuk pakai blok yang lama dan yang baru kita simpan lagi. Nah, ini proses pengukuran apakah sudah benar ya 0,5 mili apa belum. Dan sepertinya masih kurang dikit lagi, jadi harus dipapas dikit lagi. Nah, untuk prosesi bubut ini sebenarnya nggak harus ditampilkan ya, cuman gue mau dokumentasi secara lengkap proses apa aja yang kita kerjakan dan lakukan untuk menaikkan performa NMAX tanpa melakukan bore up. Oke, pastikan teman-teman memakai atau melakukan pembubutan di tempat yang sudah biasa mengerjakan bubut atau yang sudah rekomendasi supaya hasilnya maksimal dan rata dan tidak miring ya. Karena kalau miring bisa menyebabkan kompresi bocor dan air radiator dan oli saling menyeberang. Dan itu hasilnya biasanya sangat tidak bagus dan bisa fatal. Karena kompresi kan lebih tinggi, untuk cc-nya sama. Nah, selanjutnya si headnya pun kita lakukan scrub untuk meratakan kembali, di mana penampilan sebelumnya dia terdapat karat-karat atau agak sedikit melengkung pada bagian aliran air radiator, jadi itu kita ratakan. Nah, ini sebenarnya tipis saja, hanya sekadar meratakan atau di scrub aja bahasanya ya teman-teman untuk si bagian head. Nah, ini opsional aja, ketika misalnya si headnya mulus tidak ada masalah, tidak perlu di scrub atau diratakan, cukup si bloknya aja. Nah, kebetulan untuk yang NMAX yang sedang kita kerjain ini, si bagian headnya dia agak sedikit berkarat di bagian water jetnya. Nah, ini mungkin akibat si air radiator tidak pernah diganti, yang semestinya minimal sekali setahun diganti dengan air radiator yang baru supaya tidak menyebabkan karat pada si head atau jalur-jalur air yang dilewati. Nah, pada video yang sebelumnya itu kita sudah perlihatkan bahwa di bagian sisi-sisi jalur air radiator itu terdapat kerak yang cukup tebal, sehingga perlu kita ratakan supaya rata kembali.
Nah, ini untuk proses bubutnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya si headnya kita akan lakukan sekir klep ya untuk keempat klepnya, supaya tidak ada terjadi kebocoran kompresi untuk mendapatkan performa yang maksimal. Nah, untuk proses sekir tidak kita rekam sepenuh ya. Nah, untuk seal klepnya juga kita pakai punya Smash ya, atau Suzuki yang murah meriah, andalan sejuta umat ya. Jadi memang secara material berbeda dengan yang original NMAX, tapi ini juga bagus kok, bisa dipakai. Nah, selanjutnya kita akan mulai proses perakitan ya. Nah, ini yang kita mau pasang dulu adalah si piston. Kita pasang ke stang sehernya ya untuk pistonnya. Sekalian nanti kita akan pasang si klip dan juga si pennya. Nah, untuk si klip bisa kita pasang terlebih dahulu di sebelah kiri dulu misal, jadi nanti kita tinggal masukin yang sebelah kanan. Nah, ini untuk pemasangan pen, jangan lupa kita kasih oli sedikit aja, tipis, supaya licin dan tidak lecet. Nah, ini untuk si bagian lubang crankcase-nya bisa kita tutup pakai plastik maupun kain, mengantisipasi semisal kita pada saat pemasangan si klip takutnya misalnya melompat dan masuk ke dalam crankcase. Jadi sebaiknya kita kasih penutup kain maupun si plastik. Nah, ini untuk si piston, pen dan klipnya sudah terpasang. Lalu kita ambil si plastik penutup ya. Nah, ini untuk posisi pemasangan ring piston yang baik dan benar sesuai dengan standar pabrikan Yamaha ada di konten gua sebelumnya, atau di konten yang lain teman-teman bisa mampir di channel ini ya, di situ ada. Nah, terus apabila teman-teman juga ingin membeli si piston R15 yang original ini, nanti gua akan tampilkan link pembeliannya di deskripsi. Dan pastinya toko tersebut adalah toko yang rekomendasi, dan spare part yang dijual itu 100% original Yamaha. Nah, proses selanjutnya kita pasang packing bagian bawah ya teman-teman. Nah, ini untuk pemasangan packing jangan sampai terbalik ya, pastikan sesuai dengan posisinya. Nah, ini untuk packing kita pakai yang original ya teman-teman, karena yang original juga tidak mahal dan wajib diganti dengan yang baru ya. Ada beberapa mekanik menggunakan packing yang lama dan dilem. Nah, sebaiknya menurut rekomendasi dari Yamaha-nya pun harusnya sih diganti baru, karena harganya juga tidak mahal. Jadi supaya tidak bocor di kemudian hari, alangkah baiknya teman-teman ganti baru aja. Nah, terus untuk posisi bosing jangan lupa itu ada di bagian kanan tusuk sate ya, ada 2. Nah, lalu untuk posisi si ring pistonnya kita atur dan geser lagi supaya sesuai dengan rekomendasi dari pabrikan. Karena pada saat pemasangan kemungkinan si posisi ring pistonnya itu akan bergerak ke kanan dan ke kiri. Jadi sebelum kita masukin ke bloknya, kita pastikan posisinya sesuai. Dan jangan lupa kita kasih oli ya, kita olesin di bagian linernya, bloknya, dan juga nanti kita kasih oli juga di bagian piston atau sehernya, supaya dia ketika pertama kali start nanti itu ada oli sehingga tidak menyebabkan baret atau lecet. Nah, ini kita kasih oli ya, karena pas pertama kali dihidupkan nanti kan si pompanya itu belum menyemprotkan atau menyemburkan oli. Jadi ini untuk pertama kali start supaya dia terlumasi dan terjamin tidak baret dan awet. Oke, teman-teman yang baru pertama kali nonton video dari konten ini, mohon untuk dibantu subscribe ya teman-teman, dan juga dibagikan ke media sosial teman-teman supaya lebih banyak yang mendapat informasi, khususnya bagi teman-teman pemula yang ingin melakukan bongkar.
Nah, selanjutnya kita akan pasang si bloknya, dan kita akan setting dan paskan si ring pistonnya jangan sampai terjepit ya. Kita bisa menggunakan obeng main kecil untuk menekan si ring piston kompresi 1, kompresi 2, dan juga untuk si ring olinya supaya tidak terjepit. Nah, ini kita masukkan secara hati-hati dan perlahan supaya tidak terjepit dan tidak terjadi kerusakan pada si ring piston ya. Nah, setelah bloknya terpasang, selanjutnya kita pasang lidah keteng bagian bawah ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan pasang packing bagian atas. Nah, ini juga untuk packing bagian atas jangan sampai terbalik. Dan sebaiknya juga ini ganti baru ya teman-teman setiap kita melakukan pembongkaran head. Karena harganya juga memang tidak mahal, dan untuk menjamin supaya tidak terjadi kebocoran kompresi maupun air radiator atau oli supaya tidak tercampur. Jadi sebaiknya ganti baru aja. Nah, ini untuk bosing juga jangan lupa ya, kita taruh di sebelah kanan ya, tusuk sate sebelah kanan dari posisi kamera. Oke. Nah, setelah kita pasang packing, selanjutnya kita pasang bagian head yang sudah terisi klep dan juga noken nas. Nah, untuk pemasangan si bagian head memang kita tidak dokumentasikan, teman-teman bisa cek di video-video yang lain untuk pemasangan. Nah, ini untuk si bagian head kita pasang secara perlahan, jangan sampai si termostatnya terganjal ya, jadi kita harus perhatikan. Nah, lalu kita dorong pelan-pelan, jangan sampai ada yang terjepit. Nah, untuk pengencangan si baut ini wajib kita menggunakan kunci torsi ya teman-teman, keempat baut head atau baut tusuk sate. Nah, untuk si bautnya masing-masing dilengkapi ring, jangan sampai tertinggal. Nah, di keempat baut tusuk satenya itu dilengkapi dengan ring. Bagian head terpasang, selanjutnya kita akan kencangkan keempat baut ini, dan ini wajib menggunakan kunci torsi ya teman-teman supaya kekencangannya merata. Nah, ini untuk torsinya 24, dan ini kita kencangkan secara menyilang. Oke, nah ini sampai terdengar bunyi teks seperti itu pada kunci torsi seperti ini ya. Oke, sekali lagi. Oke. Oke.
Oke. Nah, selanjutnya kita akan pasang baut L2 yang panjang di sebelah sini. Oke, selanjutnya kita akan pasang si gigi sentriknya ya teman-teman. Nah, ini untuk gigi sentriknya udah terpasang. Selanjutnya kita bisa pasang si tensionernya ya. Nah, ini untuk si baut si sentriknya kita kencangkan dulu, torsinya kita pakai 24 juga aja. Oke, nah ini udah terpasang. Nanti kita akan lanjut untuk pasang tutup head dan yang lain-lain. Setelah si gigi sentrik terpasang dan tensioner, selanjutnya kita akan pasang si tutup head, water pump, dan juga termostatnya. Oke, nah ini kita akan pasang si water pumpnya dulu. Kita setting dulu untuk posisi kameranya.
Oke, selanjutnya kita akan pasang si solenoid VVA nya. Oke, untuk businya kita pakai NGK G Power. Oke, selanjutnya kita tinggal naik ke rangka lalu akan kita tes hidupkan. Nah, ini Seher R15 V3 nya sudah terpasang. Nah, ini untuk pemasangan piston R15 V3 pada NMAX Old udah selesai terpasang. Kita tinggal naik ke rangka. Nah, ini untuk semuanya udah terpasang dan pemasangan PNP. Nah, ini untuk radiator sudah terpasang. Ini termostat juga udah terpasang. Solenoid VVA-nya udah terpasang, throttle body dan juga water pump. Oke, nah selanjutnya kita tinggal naik ke rangka. Nah, mungkin untuk videonya sampai di sini aja. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton video dari channel ini, mohon untuk dibantu subscribe dan juga dibagikan agar lebih banyak teman-teman kita untuk mendapat informasi bermanfaat ini. Dan di akhir kata gue ucapin terima kasih. Jangan lupa subscribe, tombol loncengnya. Terima kasih. Terima kasih.